Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik semuanya ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya hari ini adakah yang tidak masuk? Lengkap semua ya kelas ini. Alhamdulillah, semoga semua diberi kesehatan, semoga semua diberi semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul, tentang rambu-rambu lalu lintas. Apa sih rambu lalu lintas itu? Dan apa saja macam-macam dari rambu lalu lintas, dan kenapa sih kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut? Sebelum kita ke materi, adapun tujuan dari pembelajaran rambu-rambu lalu lintas. Adapun tujuan pembelajaran. Pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat membandingkan jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat menuliskan makna lambang simbol lalu lintas berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Yang keempat, setelah membaca buku materi yang teman-teman punya, kan teman-teman sudah tahu apa sih pengertian dari rambu lalu lintas dan apa fungsinya dan apa macam-macam dari rambu lalu lintas tersebut, dan kenapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas tersebut. Pengertian rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu pelengkapan jalan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan dari 4 bentuk tersebut. Rambu-rambu lalu lintas memiliki fungsi sebagai peringatan larang, peringatan perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Baik, di sini ada rambu lalu lintas larangan. Rambu ini merupakan tanda lalu lintas yang digunakan untuk memberikan larangan tegas kepada pengendara. Rambu ini biasanya menggunakan latar belakang putih dan kombinasi warna merah dengan tulisan berwarna hitam. Yang pertama ada tanda rambu lalu lintas S dicoret. Itu tandanya dilarang berhenti di sekitar rambu terpasang. Gambar ini berupa rambu lintas untuk melarang setiap pengguna jalan berhenti mulai dari tempat pemasangan rambu lalu lintas hingga jarak 15 meter setelah mengikuti arah lalu lintas. Yang kedua ada tanda P dicoret. Itu artinya dilarang parkir di sekitar lokasi rambu lalu lintas. Gambar ini adalah rambu yang memberikan larangan pengguna jalan untuk memarkirkan kendaraannya mulai dari tempat pemasangan rambu sampai jarak 15 meter setelah rambu searah lalu lintas. Yang ketiga yaitu tanda putar balik yang dicoret. Artinya dilarang putar balik. Anda pernah melihat rambu ini? Mestinya pernah ya yang ada di jalan raya, biasanya itu ada di lampu merah. Maka itu berarti Anda dilarang untuk putar balik di tempat berdirinya rambu tersebut, meskipun ada lokasi yang memungkinkan untuk berputar balik. Yang keempat, tanda belok dicoret. Itu ada tanda belok ke kanan dan ke kiri, tandanya dilarang belok kiri atau belok ke kanan. Rambu-rambu lalu lintas lainnya juga sering ditemui adalah gambar tanda belok atau belok kanan yang dicoret. Ini diberi di setiap jalan yang tidak boleh belok ke kiri dan ke kanan sesuai dengan arah rambu lalu lintas. Yang kelima yaitu tanda stop. Artinya rambu stop dengan latar belakang merah. Biasanya digunakan di perempatan atau pertigaan jalan, mengharuskan Anda untuk berhenti sebentar untuk memeriksa lalu lintas sebelum melanjutkan perjalanan.
Yang keenam, tanda strip. Rambu strip digunakan untuk menghentikan pengendara mobil untuk masuk ke dalam suatu area atau tempat yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu rambu-rambu peringatan. Di situ ada gambar tanda seru. Artinya waspada dan hati-hati saat memasuki wilayah terpasang rambu ini. Jika Anda melihat rambu tanda seru dengan warna hitam berdasar kuning, maka rambu ini berarti pengguna jalan harap hati-hati saat memasuki jalur atau wilayah yang terdapat rambu-rambu tersebut. Yang kedua yaitu tanda panah ke atas dan ke bawah. Artinya jalan dua arah. Jalan tersebut berlaku kendaraan melintas dua arah. Yang ketiga, gambar orang berjalan. Rambu yang menunjukkan ada orang berjalan. Ketika Anda menemukan tanda orang berjalan, maka area tersebut memang khusus diperuntukkan bagi orang berjalan. Yang ketiga yaitu rambu-rambu petunjuk. Yang pertama ada gambar tanda panah ke atas. Artinya jalan satu arah dan tidak boleh balik arah. Jika menemui gambar rambu lalu lintas dengan tanda panah ke atas berwarna putih dengan dasar biru, maka artinya jalan tersebut berlaku untuk kendaraan searah serta dilarang melawan arah. Yang kedua ada gambar tanda jalan tol. Tanda-tanda rambu lalu lintas yang menunjukkan jalan tol di arah depan. Jika Anda pernah melihat ada pengguna sepeda motor masuk ke jalur tol, mungkin satu diantaranya karena tak paham arti rambu lalu lintas yang satu ini. Yang ketiga ada gambar SPBU, yang artinya sesaat lagi berarti akan ada SPBU atau pom bensin. Apabila kendaraan Anda sudah waktunya untuk mengisi bahan bakar, namun Anda sedang di jalan yang tidak diketahui di mana letak SPBU di daerah tersebut, maka coba perhatikan rambu berikut ini. Kalau rambu berwarna dasar biru ini muncul, maka berarti akan ada SPBU di sekitar berdirinya rambu tersebut. Yang keempat ada gambar tempat tidur. Rambu yang menunjukkan arah depan tersedia hotel atau penginapan. Rambu ini menunjukkan bahwa di arah depan ada anak akan menemukan sebuah hotel maupun tempat penginapan. Yang keenam itu ada gambar tanda arah daerah atau kota. Artinya petunjuk arah ke daerah tertentu. Tanda-tanda rambu lalu lintas berwarna hijau dengan tulisan warna putih ini juga pasti sering Anda temui. Rambu ini merupakan petunjuk arah jika Anda pengguna jalan yang hendak menuju daerah atau kota tertentu. Jadi teman-teman, mematuhi rambu lalu lintas itu sangat penting agar ketertiban terjaga dan selamat sampai tujuan selama menggunakan jalan raya atau selama berlalu lintas, agar tidak menyebabkan orang lain celaka ketika menggunakan sarana lalu lintas, dan agar tidak mengganggu hak-hak orang lain ketika berlalu lintas. Nah teman-teman, karena materi yang saya sampaikan sudah selesai, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini dengan memberikan tugas kepada teman-teman agar saya tahu pemahaman teman-teman sampai mana. Tugasnya mengerjakan LKS-nya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada salah satu teman untuk memimpin berdoa. Ya, ketua kelas boleh. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.